Assalamualaikum. Ya. Siap. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Nam? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Waduh, kayaknya ceria-ceria semua ya hari ini ya. Oke. Sebelum kita mengawali belajar, alangkah baiknya kita membiasakan pembiasaan membaca Al-Quran dan Asmaul Husna. Dipimpin oleh siapa? Hafiz? Oke, silakan Hafiz. Dibuka Al-Qurannya ya, Al-Quran digitalnya juga boleh dibuka. Silakan untuk membuka surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Oke, sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Lanjut Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim, ya Khabir, ya Basit, ya Hafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Aziz.
yakut, ya ali, ya kabir, ya hafiz, ya mukit, ya hasib, ya jalil, ya karim, ya raqib, ya mujib, ya wasi, ya hakim, ya wadud, ya majid, ya bais, ya syahid, ya haq, ya wakil, ya qawi, ya matin, ya wali, ya hamid, ya mubsi, ya mubdi, ya mu'iz, ya muhi, ya mumit, ya hayyu, ya qayyum, ya wajid, ya majid, ya wahid, ya ahad, ya somad, ya qadir, ya muqtadir, ya muqaddim, ya muakhir, ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya wali, ya muta'ali, ya bar, ya tawab, ya muntakim, ya afu, ya ra'uf. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga hari ini kita penuh keberkahan ya. Amin. Oke, Ibu mau absensi sebelumnya coba udah rapi semua pakaiannya. Yang mengenakan alma mater sudah dikancing, yang tidak baju putihnya sudah masuk. Oke, ya sudah ya. Oke, Agwen hadir. Oke. Alika Putri. Oke, Alika. Alia Winingsih. Oke. Akso Putri. Oke. Asifatri. Hadir, Bu. Oke. Carmelia. Oke. Indri Oktaviani. Jaesi Griselda. Miki Yuhana. Oke. Muhammad Raizaki. Oke. Muhammad Raihan. Muhammad Karel. Oke, Karel sehat Karel? Alhamdulillah. Kemarin sempat sakit ya? Oke. Muhammad Hafiz. Hadir. Muhammad Saka. Oke. Najla Hasbiah. Oke. Naila Rizkia. Oke. Raihana. Raihana kemana ya? Raihana sakit Bu, DBD sekarang. Ah, innalillahi, lagi kontrol. Maksudnya dia dirawat atau gimana? Baru beres dirawat, sekarang tuh lagi kontrol dulu, lagi masuk pemulihan. Oh, udah masa pemulihan. Kita doakan Rehana ya, semoga lekas sembuh. Amin. Raihanisa. Oke. Raka Abilasya. Oke. Rasya Aprilia. Safira Aprilia. Oke. Salvadrina. Siti Jasmine. Oke. Ada yang ingat hari ini hari apa? Hari Senin, betul, hari Senin ya. Oke, bentar, ini presentasi Ibu. Wow. Oke, hari Senin, tanggal berapa sekarang? 28. Ibu nggak akan nyuruh yang absen 28 untuk literasi, enggak ya, tapi di 28 Oktober nih, kira-kira ada hari apa? Hari Sumpah Pemuda. Siapa yang merasa masih muda? Ibu juga gitu ya. Sumpah masih muda, ini bukan Sumpah Pemuda sana ya. Oke, kita lihat dulu ya. Hari ini 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda ya. Sudah berapa tahun yang lalu ya? Ayo dihitung, 2024 dikurangi 19. Sudah 1928 loh. Iya ya. Nah, ini kalau kalian ingin tahu naskah aslinya seperti ini. Ejaannya masih jadul ya. Tuh, huruf U-nya diubah menjadi oe. Tapi kan bisa baca nggak? Bisa. Oke, ini juga bukan jang ya, bukan lagu jang, tapi apa? Yang. Jadi ejaan lama itu huruf J itu dibacanya Y. Gitu. Ini masih ejaan lama, ini asli, teks aslinya ya. Terus apalagi coba yang berbeda?
Cukup mungkin ya? Iya. Oke, bisa baca bareng-bareng dengan semangat? Bisa. Oke ya. Dari sini, dari judul langsung ke isinya. Ya, dulu kita maknai. Oke, siap? 1, 2, 3. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tepuk tangan dong buat semuanya. Bangga nggak jadi anak Indonesia? Bangga ya. Salah satunya hari ini kita belajar bahasa Indonesia kan. Ibu sih bangga banget ya bisa membawakan materi-materi bahasa Indonesia kepada kalian. Dan kalian tentu saja sebagai generasi penerus harus punya motivasi yang kuat ya. Dulu ini udah merdeka belum tahun 1928? Belum. Tapi semangat mereka pengen punya tanah air yang satu, pengen punya bangsa yang satu, pengen punya bahasa yang satu adalah bahasa Indonesia. Sekuat itu pemuda pada masa 1928 ya. Kalau kalian sekarang tinggal apa coba? Semangatnya. Semangat belajar. Betul sih Pak ya, semangat belajar, semangat berjuang. Jangan mudah ngeluh kalau banyak tugas tuh dikerjakan ya. Jadi kalian harus semangat karena kalianlah nanti yang akan menggapai Indonesia emas gitu kan ya. Di 2045 ketika saat itu kalianlah yang akan memegangnya gitu ya. Oke, masih semangat? Masih. Oke, Ibu punya games tepuk dulu nih ya biar memotivasi kalian biar lebih semangat. Kalau Ibu bilang tepuk 1, iramanya seperti ini, harus kompak ya. Angka 6 kompak gak? Kompak. Tepuk 1. Nah, seperti itu bisa? Coba diulang. Tepuk 1. Kalau tepuk 2, akhirannya diganti dengan hembusan napas seperti ini. Tepuk 2. Jadi relax dulu sejenak gitu ya. Oke, tepuk 2. Oke, mantap. Jangan kepanjangan ya, sebenarnya biasa aja. Jadi ular kan gitu Rezeki ya. Sekarang tepuk 3, ganti hembusan napasnya dengan teriakan sebebas-bebasnya. A gitu ya, seperti ini. Tepuk 3. Gitu ya. Kalian harus melepaskan semua beban yang ada di pikiran kalian ya. Jadi biar pembelajarannya masuk. Siap? Oke, tepuk 3. Nah, Ibu tes dikombinasikan angkanya ya. Siap ya, satu-satu dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Aman, ada yang salah, ayo konsentrasi. Tepuk 3. Sekarang kombinasi nama Ibu. Tepuk 2, 1, 3. Aja kurang lepas. Coba 3, 3, 1. Tepuk tangan dong ya, udah kompak semuanya. Oke, sip. Ya ini hanya seputar ini aja dulu ya, intermezzo dulu ya. Langsung kita ke oh iya, sebelum ke materi mungkin kemarin kita telah melaksanakan PTS ya. Tentu saja. Nah, hasil PTS-nya tentu saja Ibu akumulasikan dengan harian juga. Lalu kita nonton kemana kemarin? Nonton teater? Mentang siang. Asik gak nonton teater? Asik banget ya, jalan-jalan. Asik sih Pak ya. Oke, jadi nah hasil pencapaian kalian itu akan kalian dapatkan nanti. PTS kemarin itu hasilnya nanti ada di rapat PTS. Wali kelas siapa? Bu Ia. Nah, nanti di Bu Ia yang akan membagikan hasil rapat PTS-nya ke kalian ya. Oke, nah kita lihat dulu ini. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya di sini ya. Terlihat sampai belakang? Oke, apa sih berita aktual yang sedang terjadi di sekitar kita dalam 1 minggu ini? Kira-kira nonton berita nggak, Kak Nam? Nonton ya, nonton sih ya. Ada yang lihat di handphone, mungkinnya di gadget atau di mana lagi? TV gitu ya. Coba berita apa sih seminggu ini aja di bulan Oktober boleh, Agwen? Itu ada pelantikan presiden yang ke-8, Pak Prabowo dan Mas Gibran, pada tanggal 20 Oktober. Oh, Ada
latihan militer Bu. Latihan militer. Kabinet Merah Putih. Ke Magelang sama 4 hari berturut-turut dari tanggal 25 Oktober. Wow, keren ya. Ada yang tahu berita ini? Katanya Akmil bahkan kebawa semuanya gitu, beberapa atau semua kementerian atau beberapa aja, Wen? Ya, Wen tahu. Semuanya ya. Oke, ada yang tahu berita ini? Si Ipa boleh menambahkan. Jadi semua Menteri Kabinet Merah Putih ini pergi ke Magelang beserta Presiden dan Wakilnya itu tanpa ajudan Bu. Tanpa ajudan. Langsung gitu. Dan naik kapal juga, bukan naik kapal pesawat yang spesial atau tapi kalau nggak salah naik kapal Hercules. Wah. Naik kapal TNI. Khusus dijemput gitu ya? Iya, kayak gak enak banget di kapalnya, tapi ini kayak takut gitu, getar. Juga ada yang berzikir, ada yang berdoa, macam-macam. Terus di Magelang juga di sana tuh latihan baris berbaris, terus pematerian juga. Wah, keren nih Sipa nih. Terus di sana juga Bapak Prabowo sangat ini Bu, tanggung jawabnya besar banget. Karena waktu subuh tuh yang Asifa tahu bangunnya jam 4 subuh dibangunin Prabowo tuh. Terus yang spesialnya Bu, Pak Prabowo ini udah di lapangan Bu. Wow, dia sudah standby lebih awal. Wah, keren, tepuk tangan dong Presiden kita ya. Keren. Itu patut jadi contoh ya. Pemimpin yang baik mungkin seperti yang Asipa tadi bilang ya. Makasih Agwen, Asipa ya. Itu berita yang hits ya 1 minggu inilah pelantikan presiden. Lalu mereka mengadakan latihan militer gitu ya. Nggak pakai kehidupan yang enak-enak gitu ya. Bahkan pergi juga pakai pakai pesawat Hercules, pesawat tentara yang notabene itu buat tempur gitu ya. Nggak nyaman, tempat duduknya dan lainnya nggak nyaman. Jadi ya mudah-mudahan dengan begini menteri kita amanah ya. Bekerjanya nggak ada koruptor lagi, amin. Amin. Oke, ada lagi nggak berita lain selain itu? Oh boleh, Devi. Pada tanggal 24 Oktober dilakukan uji coba makan bergizi yang gratis. Oh iya, makan gratis ini ya untuk sekolah-sekolah bukan sih, Jess? Ya, Ibu di SDIT Pasar Minggu. Nah, dengan 700 porsi, nah satu porsinya tuh setara dengan 23.000. Anak SD makanannya 23.000 satu kali makan siangnya gitu. Wah, jadi di Bandung kapan ya? Pengen nggak kali ya? Pengen dong ya. Ya. Apa? Ada lagi? Ada yang mau tambah lagi? Boleh, Indri. Kalau misal yang sekarang itu, kalau misalnya aku lihat tuh beritanya tuh kayak tentang perceraian gitu. Wah, tentang perceraian. Perceraian siapa? Artis. Aduh, Indri ini ya. Oke, iya Indri ya. Itu berita entertain. Mungkin kamu mengikuti Baim. Kamu fansnya Baim? Oh, enggak juga. Oke, mungkin ada berita lain yang kamu tahu? Kalau yang aku tahu mah ada kayak rombongan bis gitu Bu yang bawa kayak puluhan anak TK terus kebakar di tol Becakayu yang Jatim. Terus itu penyebabnya tuh gara-gara pas kita yang nggak jelas asal usulnya. Itu tuh mengkhawatirkan banget Ibu karena kita nggak tahu gitu asalnya dari mana dan itu tuh bisa jadi hoax Ibu atau palsu gitu. Betul. Berita-berita yang sekedar hiburan semata gitu dan berita-berita tentang penceraian artis-artis kayak gitu itu kan bermanfaat ya Bu. Oh iya sih betul ya. Jadi lebih baik memilih berita yang mana itu tuh mendidik kita gitu Ibu. Dan berita-berita kenegaraan juga itu bagus Ibu. Bagus ya. Sebagai seorang pelajar. Oke, tepuk tangan dong ya. Jadi itu boleh kita tahu berita hiburan ya sebagai cukup tahu aja karena kalau berita perceraian apalagi yang pembunuhan itu kan tidak layak untuk ditiru ya. Terus perceraian juga kan hanya berupaya aib keluarga bahkan walaupun itu dia makhluk public figure tapi ya kita tidak patut untuk mencontohnya gitu ya. Oke, terima kasih Siti Jasmine. Berikutnya masih ada nggak ya? Nah, kita bahas nih sebelum ke materi. Dari mana sajakah berita-berita aktual kalian dapatkan? Dari mana aja coba kira-kira? Dapat dari mana? Saka, boleh? Banyak pun sebenarnya Bu. Banyak ya? Apalagi sekarang kan era digital ya. Di surat kabar ada. Internet. Radio atau podcast juga ada. Iya, podcast tuh seru banget ya. Banyak kan Bu, di YouTube juga ada kan. Di televisi juga masih banyak. Banyak. Jadi dari kesemua itu nih, yang Saka sendiri paling sering akses untuk melihat berita yang mana? Oh, biasanya di web. Di web. Di HP, di internet. Oke, baca jurnal gitu aja. Atau nonton podcast, kamu seneng nggak sih? Podcast sih kurang. Kurang. Ada di YouTube ada. Oh, ada di YouTube juga berita tambahan lainnya gitu ya. Oke, mungkin kan podcast tuh sekarang sangat happening ya. Baik artis, non artis mereka bikin channel gitu ya, akun YouTube biar banyak viewers. Padahal yang dibawakan itu beritanya sederhana tapi kadang dibesar-besarkan juga ya. Jadi kita harus pandai-pandai memilih mana berita yang baik kita konsumsi dan mana yang kurang baik gitu ya. Ada lagi nggak ya? Kita lihat. Oh, masih ada 4 nih terakhir. Kalau boleh menyebut nama media nih, kira-kira media apa saja yang layak menjadi acuan berita terpercaya? Kira-kira media apa? Boleh, Naila.
Berita yang terpercaya itu bisa di detik.com. Aha. Terus ada juga yang saluran televisi. Saluran televisi. Oke. Terus Kompas TV. Oke, jadi tayangan berita terpercaya tadi ya, TV One gitu kan ya, biasanya tuh TV-nya berita gitu ya. Ininya slogannya Ibu lupa, dan ingat TV One? Gak tahu juga ya. Intinya kalau nonton TV One tuh pasti berita aja gitu ya semuanya. Oke, baik berita hiburan ataupun formal juga ada gitu ya. Oke, lanjut. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah teks berita ya, diidentifikasi informasinya akurat sama aktual. Kemarin di pertemuan sebelumnya baru nonton aja sebagian gitu kan ya, belum sampai mencari identifikasi informasi yang akurat dan aktual. Lalu juga mengidentifikasikan sebuah vlog berita, nanti kita juga nonton ya, beberapa tayangan berita yang inovatif tentu saja. Kita identifikasi berdasarkan struktur dan unsur-unsur berita. Kemudian kalian juga menuliskan teks berita, sebuah respon terhadap permasalahan yang ada di sekitar. Nanti ada di LKPD kalau nggak salah ya. Oke, ini PTS juga sudah tadi Ibu bilang ya, PTS hasilnya bisa kalian terima di wali kelas masing-masing. Oke. Oke, sebagai P5-nya juga ya ada di dalam teks berita ini, kita harus ada 6 ya tentu saja, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan berkebinekaan global. Lalu pengimplementasiannya pada materi kita cukup 4. Dalam memproses semua informasi kita perlu bernalar kritis ya. Dalam mengenalkan produk juga, misalkan ya nanti misalkan produk lokal dan lainnya dalam teks berita, berarti menggambarkan berkebinekaan global. Lalu juga mampu merancang, menentukan informasi pada berita, harus kreatif juga gitu kan ya. Nanti sih ke depannya gitu dalam menentukan informasi juga kalian harus kreatif gitu ya, dituntut. Serta peserta didik mampu bergotong royong, nanti mungkin kalian akan berkelompok gitu ya dalam menentukan informasi aktual dan akurat di teks berita yang hari ini akan Ibu berikan gitu ya. Oke, dilanjutkan. Oh, kita pretest dulu yuk. Oh my god ya. Boleh pakai handphonenya masing-masing. Linknya tadi Ibu udah kirim ke Agwen. Agwen ada ya, Wen? Oke. Oke, linknya yang ada di depan ya. Sejauh mana pemahamanmu mengenai berita? Cek grup sana ya. Oke, silahkan untuk pretest dulu. Ayo, jangan kerja sama, sendiri aja, pede. Toh nilainya kecil nggak masalah, kan namanya pretest, ini kita belum belajar. Karel, bisa Karel? Yo, percaya diri aja. Ada berapa soal di sana? 7 ya, kalau nggak salah ya. Yuk. Singkat aja. Kalau merasa yakin, boleh di-submit.
Oke, ada yang sudah? Coba acungkan tangan yang sudah. Ibu cek aja sih, cek random. Ya, nggak akan semuanya juga. Enggak, ada kok di Ibu. Cuman yang sudah coba acungkan tangannya, Ibu lihat. Oke, Rey, gimana? Hasilnya cukup memuaskan atau tidak? Tidak usah disebut. Tidak memuaskan. Oke, karena belum ini ya, Rey ya. Nanti kita bahas. Kamu mengalami kesulitan di bagian apa, Rey? Aku masih bingung maksudnya struktur piramida tuh kayak gimana, terus yang kepala berita, leher berita, sama tubuhnya aku masih bingung. Masih bingung ya, oke, nggak apa-apa, nanti kita coba bahas nanti ya. Oke, ada lagi selain Rey? Rey Zaki, ini adik kakak nih, Raihana, Rey Nisa. Ketawa ini rasanya ya. Gimana Rey Zaki, bagaimana hasilnya, memuaskan atau tidak? Kurang. Memang kamu merasa kesulitannya dari yang mana nih? Yang majemuk. Kalimat majemuk? Ya. Masa lupa lagi itu? Salah pencet. Kayaknya memang kalimat-kalimat itu ada simpleks, kompleks kalau kelas 10 kan dulu. Terus majemuk itu kayak kompleks, jadi lebih dari satu si verbanya. Kamu mungkin macam-macam di sana ya, majemuknya ada berapa gitu ya. Jenis-jenisnya apa? Oke, nanti kita. Oke, Jessie, bagaimana hasilnya? Wah, alhamdulillah ini cukup memuaskan ya, walaupun belum ini Jessie masih ingat materi-materi sebelumnya mungkin ya. Oke, terima kasih. Nanti hasilnya ada di link rekaman yang Ibu, jadi nggak usah kalian sebutkan satu persatu ya, simpan di dalam hati saja. Kalau misalkan masih kurang memuaskan, kita perbaiki sama-sama gitu ya. Oke, sudah siap belajar? Mana semangatnya Kak 6? Apa kabar Kak 6? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke materi awal. Nah, ini berita katanya ya. Ibu ambil pengertian yang umum dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa berita itu katanya cerita atau keterangan mengenai kejadian peristiwa yang hangat gitu ya. Hangat itu apakah kalau dipegang jadi hangat atau gimana? Enggak dong. Hangat itu terbaru. Atau istilah lainnya apa coba kalau masih hangat tuh? Hot news, aktual kalau di bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi masih baru-baru terjadi tentang kabar gitu ya. Aduh, nggak ada berita dari dia, aduh nggak ada kabar dari dia gitu. Kalian kan menunggu-nunggu gitu ya kalau tidak ada gitu ya. Oke, lalu ini menurut Michael V. Carley. Nah, kalian bisa lihat ya dalam terjemahannya di Sumadiria tahun 2008 halaman 64. Katanya berita itu laporan tercepat katanya ya, mengenai fakta dan opini yang menarik atau penting atau kedua-duanya bagi sejumlah besar penduduk. Jadi di sini komunikasi laporan tercepat dari mulut ke mulut atau ya kalau berita tuh kebakaran kayak tadi Indri bilang tuh kebakaran bis apa yang membawa rombongan anak TK itu kan saling ngabarin kan, ayo hubungin pemadam dan lain-lain. Jadi berita tuh kayak gitu, jadi merambat gitu ya, informasinya sangat cepat. Nah bahkan di sini. Nah katanya untuk menemukan sebuah fakta yang terjadi di sekitar kita atau di dunia, biasanya orang itu membuka situs medsos, ya nggak sih? Ya, medsos yang mendunia apa biasanya? Facebook nggak sih biasanya ya? Instagram yang mendunia juga gitu kan ya. TikTok, bahkan ya podcast yang ada, bahkan streaming di beberapa kanal katanya ya. Dengan kemajuan teknologi ini, sebuah kejadian di satu tempat di dunia dalam hitungan menit bahkan detik gitu ya dapat menyebar ke belahan dunia lain. Betul nggak sih? Betul ya. Sekarang berita Palestina masih aja digempur gitu ya sama Israel gitu kan ya. Mereka nggak pandang bulu, nggak pandang apa tuh. Kita bahkan tinggalnya di Bandung gitu, tapi kita bisa nggak merasakan kesedihan mereka? Bisa gitu ya. Jadi secepat itu kabar tuh ya. Bahkan dibom anak yang nggak punya dosa gitu kan ya. Rumah sakit Indonesia pun yang didirikan di Palestina sudah
hancur sebagian karena kena ledakan juga gitu ya. Wah, Masya Allah sih ya itu ya kita hanya bisa sebagai sesama muslim mendoakan mungkin ya yang meninggal semoga mati syahid gitu kan ya. Dan permasalahan antara Israel dan Palestina mana yang benar mana yang salah semoga segera selesai. Itu sih harapan kita gitu ya. Betul ya, karena dengan teknologi setuju ya informasi dapat merambat lebih cepat. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang tadi Ibu bilang, belum aktual ya, akurat dulu ya yang dibahas di sini. Mengandung data yang benar dan tepat. Nah, periksa fakta informasi dengan cara memastikan sumber berita, pastikan bahwa alamat situsnya adalah situs resmi. Nah ya, kalau akurat itu kayak tadi Naila mungkin sebut apa detik.com, apalagi Nay? Kalau TV One, CNN gitu ya. Jadi yang benar-benar terpercaya, itu benar-benar akurat beritanya. Dan nggak mungkin dong sekelas CNN gitu ya, Kompas atau TV One bawain berita yang abal-abal gitu ya, atau mungkin nggak ada orang yang kesana dia bikin berita sendiri kan nggak gitu juga gitu. Jadi benar-benar akurat, terpercaya. Bedanya dengan aktual. Nah, oke, kalau aktual itu betul menurut KBBI apa di sana? Baru saja terjadi, hangat juga gitu ya. Terus definisi lainnya ada unsur kebaruan menunjuk kepada peristiwa yang benar-benar baru terjadi, sedang terjadi. Coba kira-kira nih sedang terjadi hari ini berita apa berarti yang pasti lagi hitsnya? Tanggal 28 Oktober ini berita apa? Oke, peringatan Sumpah Pemuda. Biasanya dilakukan bulan bahasa gitu kan ya. Di sekolah kita ada nggak sih? Teteh OSIS, Akang OSIS, gimana ini? Direncanakan mungkin ya. Kalau di daerah-daerah itu biasanya mereka menggelar karya gitu ya, baik itu bersastra gitu ya, atau hanya sekadar kemarin sih kita P5 udah ya mendatangkan perpustakaan keliling. Baca apa coba di sana kalian? Rezaki terakhir membaca kapan? Jangan-jangan ya pas ada perpustakaan keliling? Ya, Bu. Yang itu, baca apa Rezaki di sana? Baca ini cara menumbuhkan semangat membaca. Dan berhasil tidak? Masalahnya berhasil tidak? Dikit ada kemajuan. Hari ini udah baca apa? Hari ini baca itu. materi depan. Minimal baca Al-Quran, jadi ya baca Al-Quran saya itu juga membaca. Oke, good. Itu pembiasaan Ibu gitu ya. Ayah. Nah, ini yang ditanyakan oleh Teteh Raihanisa tadi ya, mengenal struktur dan unsur teks berita. Nah, disusun dengan pola piramida terbalik. Jadi segitiganya paling bawahnya kakinya gitu ya. Kalau bagian sedikit biasanya dianggapnya kurang penting katanya gitu ya, kurang penting itu jadi udah nggak rame lagi orang nyari ke sana. Pasti yang leadnya kepala beritanya yang dicari. Nah kita baca bagian utamanya itu kepala berita, leher berita, tubuh berita dan kaki berita. Nah di sini namun kurang penting akan ditambahkan bagian kaki berita. Mungkin maksud di sini kayak penulis kadang dianggap gak penting ya, yang bawain beritanya wartawan ada inisial SJ Siti Jasmine misalkan gitu ya. Kadang orang tuh bodoh amat singkatan SJ, mungkin dia Sujono namanya gitu kan ya, bukan Siti Jasmine. Jadi orang tuh kadang nggak mau lihat kaki berita siapa yang buat. Tapi kalau memang keperluannya untuk sampai tamat gitu ya, pasti dicari sumbernya siapa yang menulis berita ini gitu. Terus nah di lead atau kepala Rehanisa ya dan teman-teman lain memuat di sini 5W1H. Kalau bahasa Indonesianya apa kemarin? Adik Simba. A apa? Di Ka Si Ba. Nah, oke, jadi ya 6 sama ya. Jadi di kepala berita pasti memuat 5W1H-nya atau adik Simba. Semua orang-orang tertarik gitu kan ya, kayak tadi deh pelantikan Prabowo Gibran, presiden ke-8 dan wakil presiden keberapa? Kalau wakil presiden banyak ya? Iya. Banyak. Ya tahunya kita presiden ke-8 aja. Nah, jadi bagaimana apa siapanya tuh semuanya dibahas di sana. Bahkan daerah-daerah jalanan Jakarta itu kebetulan di hari itu adik ibu lagi di Jakarta, jadi dia susah pulang ke Bandung karena penutupan jalan
mau pelantikan presiden. Jadi begitu ya, mau ke stasiun Gambir aja, kan daerah Monas tuh, terus di daerah gedung pusat kota gitu ya, di sana susah juga aksesnya. Jadi benar-benar pada saat itu pelantikannya sangat khidmat, tidak boleh ada yang lewat, yang bekerja juga udah diem aja di kantor masing-masing, nggak ada yang lalu lalang. Jadi benar-benar khidmat, yang mau naik transportasi umum diberitahukan 1 jam lebih awal sudah ada di tempat pada itu. Jadi sesibuk itu gitu ya, tidak boleh ada kekosongan ini mungkin kekuasaan ya. Jadi begitu kursinya Pak Jokowi selesai, langsung disambut oleh yang baru gitu. Jadi memang sertijabnya di sana ya. Lalu leher beritanya mensupport. Nah, mungkin di sini ya lebih kepada rincian dari adik simbanya tadi. Mungkin di bagian bagaimana, bagian leher berita ini juga masih orang-orang baca, masih orang-orang minati. Jadi masih asik gitu beritanya. Maju ke body atau tubuh berita, itu biasanya orang bosen. Ya, udahlah, intinya kan di atas udah ketahuan nih lagi pelantikan presiden gitu kan ya. Apalagi ke kaki beritanya yang udah tidak merasa ada keperluan, biasanya nggak tahu siapa sih yang nulis itu, SJ itu Siti Jasmine atau Sujono misalkan gitu ya. Jadi Soe spasi Jono misalkan gitu kan ya, ada. Jadi kayak gitu ya, untuk unsur atau struktur berita tuh piramida terbalik namanya. Nanti ada di post test kalau nggak salah ya, kita tesin lagi ke kalian paham atau tidak. Lanjut, masih semangat nggak? Oke, mantap. Nah, nonton yuk, sudah. Waduh, asik, kita nonton dulu yuk, sudah ya. Oke, di sini ada 2 tayangan mengenai berita inovatif ya. Temanya tentang robotika ya, karena sesuai kurikulum Merdeka yang ada di buku panduan Kemdikbudristek itu memang mengenai IT di sini ya. Kita nonton dulu. Oke ya, bentar kok, ini hanya 3 menit. Robot apa saja sih yang ada di Indonesia misalkan ya? 5 robot militer buatan Indonesia yang tidak kalah canggih. Pada era digital saat ini, banyak bidang yang beralih menggunakan teknologi. Salah satunya bidang militer. Negara yang memiliki militer maju seperti Amerika Serikat, Rusia, atau Cina sudah membuat berbagai terobosan teknologi di bidang militer, salah satunya robot militer. Jangan salah, Indonesia juga berupaya mengembangkan robot militer yang canggih. Bahkan berbagai kalangan seperti mahasiswa juga ikut andil untuk berkontribusi. Berikut 5 robot militer buatan Indonesia yang tidak kalah canggih dibandingkan negara lain. 1. Robot Gegana. Robot Gegana adalah robot yang dibuat oleh tim penjinak bom. Gegana Polri. Robot ini diciptakan untuk menjinakkan bom dari jarak jauh. Dengan menggunakan robot ini dapat mengurangi banyak risiko akibat terkena ledakan bom. Bahkan pasukan Gegana tidak perlu terlalu mendekat ke lokasi dan cukup menggerakkan robot ini dari jauh. Selain kemampuan untuk menjinakkan bom seperti robot MK2 buatan Kanada, robot ini juga memiliki persenjataan yang bisa digunakan untuk menembak. Keunggulan lainnya, robot Gegana ini juga mampu menarik benda hingga seberat 70 kg. 2. Aurora. Robot Aurora diciptakan oleh seorang bernama Yohanes Surya dengan mencontoh salah satu kendaraan tempur miliki Amerika. Aurora pertama kali diperkenalkan ke publik saat ada pameran di The Biggest Premier Exhibition in Indonesia. Robot Aurora dilengkapi peralatan hebat seperti airsoft gun yang bisa digunakan untuk menyerang. Selain itu, robot ini juga memiliki bodi yang sangat kuat, sehingga kemungkinan besar mampu bertahan jika digunakan di medan pertempuran. 3. Ward V1. Ward V1 merupakan tank robot yang dibuat oleh mahasiswa asal ITS yang bernama Bahtiar Dumais Laksana, Aditya Wisnu Pratama, dan Muhammad Iqbal. Ide rancangannya merujuk ke ikon robot Megabots, Amerika, dan Kuratas, Jepang.
War V1 memang dirancang sebagai robot hybrid tactical vehicle, dapat digerakkan lewat remote atau dikendalikan langsung oleh seorang awak. Bekal senjata utama yang diusung adalah Mini 5,56 mm, jenis SMR, senapan mesin regu, yang punya kemampuan dual feed system. 4. Robot Sentry Gun, robot ini dirancang spesifik untuk membantu kegiatan personil militer saat berada di lapangan seperti pengintaian, pengawasan dan akuisisi target. Persenjataan Sentry Gun mengadopsi senapan mesin berat SMD M2 Hamengkubuwono berwening kaliber 12 7 mm. Karena serba otomatis, sistem yang dianut mirip dengan teknologi RCWS. 5. Moro-LIPI, mobil robot penjinak bom LIPI, diproduksi oleh Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik LIPI. Mobil robot ini disiapkan sebagai salah satu peralatan militer, sebagai mobil robot yang maju di garda depan kancah pertempuran, robot pengintai, bahkan untuk membantu pasukan anti huru-hara mengatasi kerusuhan. Menurut Adi Aryansyah, seorang pengamat teknologi militer Indonesia, pengembangan robot-robot militer tersebut bisa menjadi salah satu alternatif yang patut didukung ketimbang harus mengimpor alutsista dari negara luar. Robot-robot militer tersebut bisa menjadi alternatif selain harus mengimpor alutsista dari negara lain. Itu membuktikan bahwa teknologi militer Indonesia itu mampu dan bisa bersaing. Nah itu dia sobat untuk update pembahasan kali ini. Oke, ya gimana coba? Bagus gak? Ya, tapi ini kepentingannya untuk militer, ya nggak sih? Bakal kepake nggak di SMKN 13 Bandung? Di kelas AK6 bakal kepake nggak? Ya alhamdulillah tidak ada bom mungkin ya yang di sini semoga aman gitu. Cuman di sini tuh untuk kepentingan militer aja. Nah mungkin kalian tahu nggak ada robot lain yang masuk ke hiburan? Mungkin kan di sini hanya dunia militer. Mungkin untuk dunia hiburan ada nggak kira-kira? Tahu nggak? Pelayan restoran misalkan? Ya, ada kan ya? Gini, ibu punya tayangan ya. Kita lihat lagi ya. Masih pengen nonton? Masih ya, baru 3 menit ya. Yang kedua, kita lihat. Di Indonesia ada nggak ya pelayan restoran pakai robot? Masih belum ya? Kayaknya belum ya. Bentar ya, sponsor iklan dulu. When I was studying my business degree, I was also doing the concept for Oke. Baru besar. Di sejumlah negara, beberapa restoran kini sudah mulai beralih menggunakan robot sebagai pelayan dan juga koki. Di restoran dan negara mana saja, dikumpulkan dari sumber hub.id. Kok kurang jelas ya? Bentar. Serta sumber lainnya, kamu tonton ya, 10 resolusinya ya? Yang sudah menggunakan robot sebagai koki dan pelayan di restorannya. Tapi bagi kamu yang belum subscribe, segera pencet deh tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Bentar ya, resolusinya pecah. Untuk memastikan kamu mendapatkan info terbaru setiap hari. Restoran Fu Amen Jepang. Restoran Fu Amen atau Fully Automated Ramen di Nagoya, Jepang memiliki koki dan asisten berupa robot yang dapat bergerak secara otomatis. Technolovers. Hebatnya nih, robot tersebut dapat membuat 80 mangkuk ramen dalam sehari dan melayani pelanggan yang datang ke toko mereka. Keunggulan robot ini adalah memasak dengan ringkas dan rasanya yang konsisten untuk seluruh porsi yang dibuatnya. Pasalnya, robot ini memiliki keakuratan waktu dalam merebus mie, cepat dalam menambahkan topping, dan konsisten dalam hal rasa. Jadi kamu nggak bisa deh request ramennya dipedesin, haha. Nggak bisa request, Indri. Restoran CH Premier Malaysia. Kok nge-lag ya? Oh, sabar pemirsa. Masuk restoran ini saja, kamu sudah disambut oleh sebuah robot. Di sini ada 4 pelayan robot yang bertugas dan mereka bahkan memiliki nama. Goddess 1, Goddess 2, Goddess 3, dan Lolita. Semua robot telah diprogram Ini lucu ya. makanan dari dapur ke meja pelanggan. Meskipun keempat robot tersebut mengantarkan makanan ke meja kalian, bukan berarti restoran itu sepenuhnya menggunakan tenaga robot. Oke, kita sekitar 20 koki dan pelayan manusia yang dipekerjakan di restoran tersebut. Restoran Haji Bay, Thailand.
Hajime adalah salah satu restoran yakiniku berbasis digital yang ada di Bangkok, Thailand. Hampir semua proses pelayanan menggunakan teknologi canggih. Jangan pernah cari pelayan yang datang ke meja untuk menanyakan pesanan ya, karena kamu bisa memesannya langsung lewat sebuah LCD khusus. Uniknya pesanan yang kamu minta akan diantarkan robot pelayan berbaju samurai yang lucu. Wajahnya terbuat dari screen LCD dengan mata besar bulat yang bisa berkedip. Untuk menghibur pengunjung, robot ini juga bisa menari mengikuti musik yang diputar di dalam resto. Tarian Karel bukan? Royal Caribbean, Amerika Serikat. Siapa yang suka kagum dengan atraksi bartender saat menyiapkan koktail, aksi mereka melempar shaker bisa jadi hiburan tersendiri. Tapi kamu nggak akan menemukannya di Royal Caribbean karena mereka memakai robot sebagai bartender. Meski demikian, tempat ini tetap menarik untuk dikunjungi karena desain barnya sangat futuristik. Berbagai jenis botol minuman yang biasa diletakkan di meja justru ada di langit-langit. Tak hanya itu, dua robot menyerupai tangan akan dengan cekatan mengolah pesanan kamu. Rong Heng Seafood Restaurant, Singapura. Yuk kenalan sama Lucy dan Susan, robot pelayan yang ada di Rong Heng Seafood Restaurant, Singapura. Mereka hanya bertugas untuk mengantarkan makanan hingga ke meja pelanggan, belum efektif untuk menangani pekerjaan lainnya. Beberapa jenis makanan yang membutuhkan teknik flambe masih dilakukan pelayan manusia. Jadi bisa dibilang robot di tempat ini hanya berfungsi untuk daya tarik pengunjung saja, Technolovers. Restoran Asarcade, Bangladesh. Sebuah restoran di kota Dhaka, seperti diberitakan oleh laman The Daily Star, untuk kali pertama mempekerjakan robot sebagai pelayan. Restoran itu berada di daerah Asarcade, tepatnya di kawasan Family World Convention Center. Proyek ini adalah hasil kerjasama pemilik restoran dengan perusahaan robotik asal China, SZX Electronic Technology. Meskipun tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang teknis operasionalnya, kehadiran robot ini jadi hal yang sangat positif bagi salah satu negara yang berhasil keluar dari 10 negara termiskin di Asia tahun lalu. Hema Restaurant, Shanghai. Di restoran seafood milik Alibaba ini, kamu bisa dilayani oleh robot Freshipo melalui aplikasi di smartphone. Restoran Hema ini berlokasi di salah satu pusat perbelanjaan di Shanghai. Dikutip dari laman Business Insider, robot Freshipo terbuat dari kombinasi sabuk konveyor. Seperti halnya sebuah baki berpenutup, Freshipo akan berlalu lalang di atas counter setinggi pinggang yang tiba di sisi meja pengunjung. Kayak makan sushi ya? Robot ini bernavigasi berkat sistem perangkat lunak yang menggunakan QR code yang dikirimkan pelanggan untuk mengetahui tempat duduk, pesanan, dan pembayaran melalui aplikasi Hema. Canggih ya? Hena Restaurant, Jepang. Hena sebenarnya nama sebuah hotel yang ada di lingkungan Taman Hiburan Huistenbosch, Jepang. Hotel ini dibuat sangat modern dengan operasional yang hampir seluruhnya dijalankan robot. Di dalam Taman Hiburan Huistenbosch ini terdapat restoran dengan robot sebagai juru masaknya. Robot bernama Andrew ini bisa menyajikan makanan seperti okonomiyaki atau pancake dengan sempurna, mulai dari menuang adonan hingga membaliknya. Buat yang gak suka masak di rumah, pasti deh pengen boyong Andrew pulang ke rumah. Nah, oke, mungkin itu ya bagian-bagian robot yang menarik ya. Oke, di sini siapa yang mau coba menentukan informasi akurat sama aktualnya nih dari dua video tadi? Boleh video yang satu, boleh video dua. Oleh siapa yang bisa menyimpulkan informasi yang didapat? Boleh video satu? Siapa? Oh, nggak ada. Video satu lupa jangan-jangan, baru aja ditayangin. Yang tadi robot militer, katanya bisa buat apa sih robot militer itu? Boleh, Alia tuh jangan malu-malu. Kalau yang robot yang pertama yang tadi aku lihat, ya. Ada juga yang kayak buat ngecikin bom dari jarak jauh katanya. Menjinakkan bom dari jarak jauh ya, jadi untuk keselamatan ya. Terus kalau yang video kedua ini, menurut Alia? Menurut aku dari video ini tuh ngebantu manusia juga sih robotnya, kayak mungkin ya meringankan beban, kayak mereka tuh bisa nganterin makanan, terus mereka bisa ngatur-ngatur yang lain-lainnya kayak masak, jadi kita nggak bisa
capek-capek gitu. Nggak usah capek-capek ya. Oke, tapi ini terancam nggak sih lahan pekerjaan manusia? Iya, ya. Plus minus ya. Kemajuan teknologi plusnya membuat pekerjaan manusia menjadi lebih ringan, tapi minusnya mungkin akan kehilangan lapangan pekerjaan bagi yang biasanya asal dikerjakan oleh manusia menjadi dikerjakan oleh robot gitu ya. Oke, mungkin ini yang akan kita bahas di selanjutnya ya. Oke, kita ke materi lagi. Satu lagi kayaknya materinya nih, dikit lagi. Nah, tadi menemukan ini di pretest. Nah, siapa? Reizaki ya. Majemuk tadi. Nah, ini Reizaki, boleh dilihat. Wow. Oke, coba Reizaki mau coba ke depan? Enggak Bu. Kayak bentar ya. Kok nggak muncul semua nih? Oh, bentar. Ada nggak? Oh, ada. Oh, ini ya. Dimunculkan dulu. Nah, ada ini tadi ya, Reizaki. Nah, yang pertama kalimat menjemuk setara itu biasanya ditandai dengan kata dan. Jadi setara tuh sama, seimbang gitu kan ya. Dalam kalimat di sini kontes robot harus dapat melakukan gerakan menendang dan menggiring bola. Adalah robot yang bisa main sepak bola, ada nggak? Ada ya. Tapi gerakannya kalau kalian lihat di YouTube lucu deh. Jadi pelan-pelan gitu ya gerakannya tuh. Jadi kayak larinya kayak tuan crab gitu kan ya, dikit-dikit. Terus menendangnya juga mau ngangkat kita kayak susah, yang namanya juga kontes robot. Terus kalau yang bertingkat itu biasanya bermakna persyaratan ya, ditandai dengan kata jika atau kalau. Nah, di sini Kak Ria akan membelikan tas lempang warna putih kalau Rina mengikuti atau kalau Rina juara kelas misalnya kayak gitu. Jadi ada persyaratan bertingkat gitu ya. Namanya kalimat menjemuk, verbanya pasti lebih dari satu atau disebut kalimat kompleks kalau kelas 10 mah gitu ya. Nah, di sini ada macam-macamnya, ada setara, bertingkat, dan satu lagi setara berlawanan. Nah, berlawanan di sini menyatakan kondisi, misalkan misalnya pakai kata tetapi adik ingin pergi ke Gelora untuk menonton kontes, tetapi panitia melarangnya karena pengunjung itu bisa melihatnya dari online atau daring gitu. Jadi keinginan yang akan kita lakukan tapi tidak terlaksana di sana bisa disebut kalimat majemuk setara berlawanan. Oke, ini cepat aja ya. Lanjut ke berikutnya. Nah, ini mungkin kalimat langsung dan tidak langsung. Ini juga aman lah Ibu rasa ya. Kalau kalimat langsung ditandai oleh apa tanda baca? Kutip. Kalau tidak langsung? Nah, sama nggak maknanya? Contoh 1 dan contoh 2? Sama ya. Di sini beradi kan? Saya senang dapat terlibat dalam inovasi di bidang industri kreatif, pembuatan gitar elektrik dan bahan rotan. Beradi mengatakan bahwa ia senang. Sama aja kan? Cuman posisinya yang diubah. Di sini mah kata beradinya di akhir, jadi kutip dulu apa yang dia katakan. Kalau di kalimat tidak langsung, beradinya ada di awal. Oke. Next. Wah, ada penugasan. Sebelumnya mau ice breaking dulu nggak? Mau. Oke, cari pasangan berdua-berdua. Yuk, Ibu punya sesuatu nih. Mau sama siapa? Berdua-berdua. Berhadapan. Ibu bagi-bagi. Nih ya. Satu untuk berdua dulu ya. Berhadapan. Boleh ambil posisi siapa aja. Dibantu coba Rehan dibagikan ke yang sebelah mana. Oke, nggak masalah. Cari pasangannya berdua-berdua dan duduk berhadapan. Berhadapan Rehanisa, ayo Allah, Rehana, semoga dia cepat sehat ya. Amin. Estafet sana. Esdoger. Nih, di sana ada yang sendirian nggak? Sibil sendirian nih. Ayo Jaki, kesini dulu, sebentar. Kamu nggak ada? Oh, sama Saka, Agwen sama Caca sama siapa? Oke, Karel? Karel sama inti. Oh, Raka. Ya udah nggak apa-apa. Oh, tuh ngalah aja lah Teteh Karmel sama Sibil dulu ya. Raka sama Alia. Yuk mengalah aja dulu. Di mana sih? Ada yang belum kebagian? Ibu cukup ya bawanya. Coba bentar ya. Maksudnya di berdua ya, nih.
Ada lagi? Belum? Jangan disakuin atuh. Ini masih ada. Nih. Belakang. Yang belakang belum. Oke, silakan. Berdiri berhadapan dengan pasangannya. Berdiri berhadapan. Simpan. Ayo berdiri, ayo Karel berdiri. Biar gak bosan, biar. Oh, kelebihan? Oh, nanti dikasih. Ada lebihnya nanti buat yang pertanyaan deh. Oke, berhadapan ya. Oke, perhatian semuanya. Nama permainannya adalah up, ip, up. Ya, kalau ibu bilang up, berarti kalian angkat tangan seperti ini. Oke, kalau bilang ip, tepuk. Kalau bilang up, ambil permennya. Gitu. Ya siap? Oke ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Up, ip, up, ip, up. Oke, dah dapat? Yang dapat selamat, simpan di saku dulu, nanti dimakan jam istirahat ya. Silahkan duduk lagi. Ya. Simpan. Oke ya. Permisi sih Pak, ya. Oke. Oke, Abi sudah ya. Oke, kemarin minggu lalu sudah ditentukan kelompok ya. Masih ingat? Silakan berkelompok dulu di kelompok berita. No. Rehan dibantu bagiin LKPD-nya. Kelompok satu aja. Masing-masing aja megang satu. Tapi yang dikerjakan satu kelompok satu ya. Oke. Nih ya. Satu orang satu dulu. Biar buat bahan pembelajaran. Boleh. Sok di estafet. Sampai kelompok belakang. Oke. Ada lagi? Setiap orang dapat? Oh, kurang. Setiap orang megang dulu satu ya. Jadi buat pembelajaran. Walaupun nanti diskusi kelompok. Satu lagi. Dua lagi. Cukup kagak ya? Cukup deh. Dah. Oh, di ujung? Estafet. Dah ya? Udah Bu, Pak? Dah, cukup ya. Oke. Silahkan kalian diskusikan. Di sana ada berapa soal? 6. Nah, Ibu pengen kelompok 1 Agwen, ya, kamu kerjakan nomor 1. Lalu kelompok 2 Indri, kamu kerjakan nomor 2. Kelompok 3 Alia kerjakan nomor 3. Kelompok 4 Najla kerjakan Rehan nomor 4. Kelompok 5-nya Salvadrina kerjakan. Nomor 6 balik lagi ke kelompok 1 ya, Wayahna ya. Ngerjain kelompok 2 soal. Karena nomor 1 mah mudah ya. Silahkan diskusikan dan dikerjakan. Nanti per kelompok presentasi singkat ke depan ya. Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya boleh ke Ibu langsung. Emang udah pasti ada 1 poin. Iyalah, soalnya kalau kita baca lagi tuh yang paragraf yang kalimat pertama tuh udah mencakup banget semuanya.
Ya, ada yang mau bertanya boleh. Oh ya, di situ aja. Di baliknya boleh, di lahan yang kosong boleh. Sininya boleh. Ya. Nanti diselipkan di buku ya, biar buat materi kita juga. Sok diskusikan dulu. Alia ikut ibu. Sok bagi-bagi tugas. Jaki ini ngerjain? Kayaknya Akso. Kerjain Jaki ini ada nilai individualnya juga. Oke, kalau ada yang mau bertanya langsung ke ibu ya. Iya, Bu. Bu ini apa? Nomor 3 aja sesuai arahan ibu atau gimana? Nomor 3 aja, emang masih kurang. Pengen banyak aja. Oh, pengen banyak aja. Apa sih nomor 3 tuh? Oh iya, sama kayak nomor 1 ya. Aku gak tau banget. Atau enggak plus nomor 6 deh, boleh tuh katanya ya. Cukup aja. Dasar katanya ini sudah. Bagaimana nih kelompok 3 aman? Aman. Udah pembagian. Iya. Kan ini ada A sampai F, 6. Kita tuh bakalan jawab masing-masing. Boleh. Singkat aja ya. Teksnya ada ya yang di itu ya. Hafiz ikut sedikit ibu. Wait, that's it. Cukup. Beda jenis, banyak bentengnya. Beda jenis ya. Pendapat kalian yang dari proses kelompok tadi itu apa sih? Bagus. Cukup banget Jadi yang aja ya. Oke, kelompok 1 gimana? Sudah selesai? Atau kelompok siapa dulu yang sudah siap? Kan satu soal. 3 siap. 3 siap? Siap. Mau ditayangkan teksnya ya? Nah. Ini ya, yang ITS juara umum kontes robot kan itu ya. Kalian nomor 3 tentang gagasan utama. Oh, ini dong. Di awal ya, udah kelihatan ya. Silahkan. Oke, yang lainnya sambil perhatian ya. Kelompok 3 katanya pengen lebih awal. Silahkan. Untuk menerangkan gagasan utama, informasi akurat dari teks berita. Sendiri aku yang berarti. Boleh. Mau berdua boleh. Diwakili siapa? Apa? Itu nomor 2 itu dijawabnya sesuai teks yang gitu atau bebas? Mau buat dong. Buat lagi dong. Nah, beda dong. Ya. Boleh salam aja. Ayo temenin dong sih, Pak. Waalaikumsalam berdua. Ini mah singkat tuh. Ya. Jadi sebelumnya izin memperkenalkan diri, Ya. aku Rai dari kelompok 3. Oke. Di sini aku bakal bacain hasil diskusi kita tentang gagasan pokok dari teks yang ini. Kalian udah baca kan teksnya?
Sudah. Hai. Dan nama kelas IPA di sini aku akan bacain soalnya. Soalnya teh apa sih? Nah, nomor 3. Ini bisa dilihat ya di kertasnya. Berdasarkan teks cerita ITS juara umum kontes robot Indonesia 2020, apakah gagasan pokok dari teks pada tersebut? Oke, gagasan pokok apa? Nah, jadi gagasan pokoknya adalah Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya meraih juara umum tingkat nasional di ajang kontes robot Indonesia 2020 yang digelar online. Ajang ini menjadi apa ya, ini nggak kebaca. Wadah. Oh iya, wadah. Iya, wadah. Ajang ini menjadi wadah peserta didik untuk menunjukkan karya terbaiknya dalam bidang inovasi teknologi. Oke, jadi tentang inovasi teknologi ya. Bagus gak jawaban kelompok 3? Oke, apresiasi dong. Jadi betul ya, gagasan utamanya informasinya tentang ITS juara umum kontes robot 2020. Ada yang mau bertanya di kelompok lain? Apa aja? Apa sih misalkan gagasan utama tuh dilihatnya dari apa gitu? Mau bertanya kelompok lain? Cukup menanggapi mungkin? Tidak ada? Ya sudah, silahkan ditutup saja. Mungkin sekiannya jawaban dari kita, semoga memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo next, cepet yuk. Singkat aja, nomor berapa lagi yang mau dipresentasikan? Mau berdua, mau bertiga, bebas. Mau semua juga, panggungnya cukup. Panggungnya cukup. 3 misalkan di sini 3 orang, di sini 3 orang. Oke, masih bahas ini ya. Oh, ke soal kalimat kayaknya ini ya. Oke, 1 orang boleh ke sini, Miki boleh, biar seimbang. Nah, sok salam dulu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri dulu. Saya Miki Wahana, dan ini teman saya. Saya Raka. Saya Saraya. Saya Desi. Saya Jasmine. Saya Indri. Nah, berdirinya kami di sini, kami akan memberitahu kalian hasil diskusi kami tentang buatlah kalimat sesuai petunjuk dengan kata di bawah ini. Yang pertama kami bacakan. Desi. Pada nomor 2 bagian A, kalimat majemuk setara dengan kata kontes adalah Miki mengikuti kontes kecantikan dan Jasmine ikut berpartisipasi juga. Nah, jadi seperti yang tadi sudah dibahas ya, kalimat majemuk setara itu kuncinya ada kata dan. Oke, boleh dituliskan di depan sama Jessi. Silakan kalimatnya yang setara ya. Tok. Bu, kalau berlawanan itu pakai tetapi. Kalaupun salah nggak salah, nanti ibu luruskan. Jadi salah dulu juga nggak masalah. Yang Jasmine ya, yang Jasmine ya, Bu. Oke, Miki mengikuti kontes kecantikan. Iya gitu Miki? Iya, ya. Sebelahnya pendukungnya Miki gitu. Dan katanya ya, Jasmine ikut berpartisipasi. Jasmine bukan sebelahnya, Rezaki. Apa ikut kecantikan namanya, Pak? Oke, ditandai. Oke, good. Next siapa? Miki, silakan dilanjut. Nah, lanjut ke yang B, kalimat penjemput pertikaian dengan kata robotika. Oke. Jadi buat yang nomor 2 bagian B itu kita disuruh buat kalimat majemuk bersifat dengan kata robotika. Nah, di sini kalimatnya itu Karel ingin mengikuti lomba merakit robot agar memenangkan lomba robotika. Coba. Tulis aja ya.
Karel ingin mengikuti lomba merakit robot agar memenangkan lomba robotika. Ini mah sejalur ya Jasmine ya. Apa coba? Agar kalau contoh yang tadi apa coba? Siapa ya? Akan membelikan apa? Kalau iya gitu ya. Oke, mungkin bisa diubah. Karel ingin merakit robot jika mendapatkan hadiah dari oh boleh gitu ya. Dia mau ikutan lomba, dia mau ikutan kompetisi kalau ada hadiah uang misalkan, boleh diganti. Ada penghapusnya? Tolong di. Jika Iya. punya robot. Karel kan berorientasi money gitu. Berorientasi uang ya. Oke, boleh diperbaiki. Nggak apa-apa ya. Jadi kita ada pemahaman mendalam di sini ya. Yang salah juga nggak masalah gitu. Nanti kita dengan berlatih seperti ini menjadi lebih bisa gitu ya. Jika mendapatkan hadiah uang 5 juta misalkan ya. Iya dong, mau nggak Karel 5 juta? Mau nggak tuh? buat apa? Wow, 1M nggak tanggung-tanggung ya. Karel mah bener ya money orientednya tuh ya. Oke, next satu lagi. Oke, lanjut ke yang bagian C. Yang nomor 2C itu Indri. membuat kalimat majemuk setara berlawanan dengan kata daring. Oke. Kata-kata Iya. kalimatnya itu di sini, kakak ingin belajar secara daring tetapi ia tidak memiliki kuota. Ya, kakak ingin belajar secara daring tetapi dia tidak memiliki kuota. Kejadian nggak belajar daringnya kalau nggak punya kuota? Enggak, jadi sejajar ya dan tidak terlaksana di sini kondisinya gitu ya, berlawanan. Kakak ingin? Iya, betul. Siapa yang selanjutnya? Kalimat apa? Kalimat langsung dalam kata inovatif. Oke, boleh dibacain nama Raka langsung? Saya senang terlibat dalam inovasi membuat makanan lokal menjadi ala Eropa, kata Karel. Kata Karel, oke. Pakai tanda baca apa? Kutip. Tanda kutip, oke, good. Kalau satu lagi? Ya, oke, apa Karel? Saya membuat kalimat tidak langsung dengan kata lama. Kayak ibu menyebutkan bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak kue yang bersumber dari laman Asep. Laman Asep gitu ya. Asep. Asep. Nah, ibu udah ngerti Asep ya. Aduh, dari ini udah mungkin efek belum sarapan. Kepala sekolah kita, Bapak Asep ya. Maaf ya kalau ada yang namanya Asep lain ya gitu. Maksud ibu ke Bapak kepala sekolah kita. Oke, good Raka. Oke, ada yang mau menanggapi kelompok lain tentang presentasi kelompok 2 ini? Tadi ada kesalahan ya. Apa kesalahannya coba Safira? Tadi menyimak? Boleh? Yang tadi makan, Karel ingin mengikuti lomba merakit robot. Iya, agar kalimat majemuk bertingkat itu persyaratan ya. Ditandai dengan kata apa, Safira? Jika atau kalau. Sip ya. Yang lainnya sudah betul nggak, Safira? Betul. Betul. Setuju kamu jawabannya dari kelompok ini? Oke ya. Karel satu lagi. Niki enggak ya? Membuka aja. Mau izin menanggapi satu lagi? Boleh. Tanggapan apa lagi, Rehana? Nisa, maaf. Yang kalimat majemuk bertingkat dengan kata robotika. Oh ya. Tapi yang di situ malah gak ada robotikanya. Cuman Karel ingin mengikuti lomba merakit robotika mendapatkan. Oh, robotnya. Oh, betul. Robotika. Ya udah, berarti lomba robotika aja, merakitnya hapus mungkin ya. Bagus, terima kasih koreksinya ya. Siti Jasmine boleh diperbaiki lagi. Harus pakai kata robotika ya, betul. Kalau robotika sama robot ada bedanya gitu? Yang berakhiran ika itu biasanya tentang keilmuan, kayak bio itu kehidupan, logi keilmuan, jadi biologi misalnya. Robot, kalau ilmu robotnya robotika. Kayak statistika. Nah gitu, statistika, ilmu statistika. Matematika. Ya, matematika, math sebenarnya, math gitu. Oke, kasih terakhir Karel ke Siti Jasmine. Ya. Oh, udah dihapus. Salah, nggak apa-apa Siti Jasmine ya. Nggak masalah.
Sehat-sehat. Robotika. Jika mendapatkan hadiah uang 1M. Emang iya Karel kamu? Ya Bu. Iya Bu. Mata duitan. Tidak boleh ini ya, serakus itu ya. Oke. Tepuk tangan dong buat kelompok 2 ya. Silakan ditutup Niki dan teman-teman. Ya baiklah, segitu saja yang bisa kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, salah kata. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kelompok 1 bagaimana? Singkat aja mungkin. Mau di tempat, berdiri di tempat boleh? Kayaknya. Waktu kita untuk atau ke depan beberapa? 5 menit boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, benar ini memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Saka Putra. Di sini kami akan mempresentasikan ya terkait soal nomor 1 dan 6 ya. Boleh, rekan-rekan memperkenalkan terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Jadi. Perkenalkan nama saya Agwen. Perkenalkan nama saya Safira. Perkenalkan nama saya Asa. Boleh dibacakan terlebih dahulu soal nomor 1-nya, Agwen. Iya. Jadi nomor 1 soalnya pada teks di atas terdapat beberapa kosakata yang perlu dipahami artinya. Temukan arti kosakata berikut ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Boleh salah satu aja mungkin dibacakannya. Yang pertama kalau kontes itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia perlombaan. Perlombaan kontes. Oke, untuk nomor 6-nya silakan. Buat pertanyaannya, buatlah potongan teks berita sebagai sebuah respon terhadap permasalahan yang ada di sekitar. Ini salah satunya bagaimana sikap kalian seandainya kalian menjadi anggota tim peserta kontes robot yang belum mendapatkan hasil sebagai juara. Jawabannya, kita harus mengevaluasi diri terkait kekurangan-kekurangan pada saat lomba yang telah lalu dan lebih meluangkan waktu untuk berlatih lebih giat lagi agar dapat mengikuti kontes robot yang akan datang dan memperbesar peluang menjadi juara. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Cukup mungkin? Cukup ya. Terima kasih, tepuk dulu buat kelompok 1. Terima kasih Saka. Silakan ditutup. Oke, baik, terima kasih yang mendengarkan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor berapa lagi? 4 ya, 4 dulu ya. Silakan. Singkat saja. Mau di tempat boleh, ke depan silakan, nggak masalah. Berdiri, oke. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjawab dari soal pertanyaan nomor 4, yaitu berdasarkan teks berita ITS juara umum kontes robot Indonesia 2020, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan adiksima berikut. Yang A. Oke. Indonesia, yang disingkatnya itu KRAI. Kemudian yang keempat itu ada kontes robot pemadam api Indonesia, disingkatnya KRPAI. Kemudian yang kelima itu ada kontes robot sepak bola Indonesia, KRSBI Beroda. Kemudian yang keenam itu kontes robot sepak bola Indonesia, disingkatnya KRSBI. Oke. Ada lagi tambahannya? Sumber kedua? Ada yang B. Oh, yang B. Kontes diadakan. Kontesnya itu diadakan secara daring. Oke, daring. Lalu? Selanjutnya kalau soal yang C itu terdapat kutipan seperti robot seni tari tidak terbayangkan sebelumnya robot dapat ikut melestarikan budaya Indonesia. Iya, betul ya. Hal tersebut terjadi, jelaskan alasan kalian. Jawabannya, pada saat pidato penutupan kontes tanggal 24 November 2020, kalimat tersebut dikatakan oleh Nadiem Makarim saat penutupan kontes. Oke ya. Ada tanggapan atau setuju dengan jawaban kelompok 4? Setuju. Setuju. Ya, terima kasih. Silakan ditutup, Rehan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ayo. 5. Singkat aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menjelaskan. Iya, menjelaskan. Nomor 5. Betul, Nay. Pertanyaannya, untuk memastikan bahwa informasi pada berita yang akurat, cobalah cek silang dengan 2 sumber berita dari online atau online-nya. Sumber berita lain dengan format judul berita, nama sumber berita, tanggal, penulis, kutipan paragraf. Sumber berita yang pertama kali bacakan oleh Pak. Boleh. Berita yang pertama itu tuh kalimat langsung karena ada kutip judulnya ITS Surabaya juara kontes robot Indonesia 2020 Iya. dari CNN Indonesia. CNN Indonesia. Hari Rabu tanggal 25 November 2020. Penulisnya ada Marwati Heni 2021. Kutipannya itu Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya berhasil menjadi juara umum tingkat nasional kontes robot Indonesia KRI 2020. Oke, itu dari sumber apa, Salvadrina? Dari CNN Indonesia, Ibu. Oke, lanjut. Boleh sumber kedua? Yesa? Sumber kedua judulnya yaitu Kalapan 67 Perguruan Tinggi ITS juara umum kontes robot Indonesia. Sumber beritanya dari kompas.com, Bu. Oke. Kompas. Tanggal penulisannya yaitu tanggal 26 bulan 11 2020. Penulisnya ialah Ayunda Pininta. Isi dari kutipannya, di tengah pandemi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Prestasi Nasional bersama Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan kontes robot Indonesia atau KHEI tahun 2020 melalui Oke, Yesa. Oke, dari kompas.com ya. Jadi beda. Apa sih maksudnya mencari 2 sumber itu biar apa sih beritanya? Kira-kira boleh tanggapannya? Biar apa sih kita mencari sumber berita itu harus disilang gitu? Info dari sini boleh, Jessy? Supaya lebih akurat, jadi gak bersumber dari satu sumber aja. Oke, lebih akurat. Dan kalian juga lebih paham kan dengan pertanyaannya ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat kelompok 5. Ditutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang masuk ke post test ya. Gwen biasa di-share lagi. Post testnya silahkan dikerjakan karena sudah memahami dari unsur, struktur berita, ya, dari informasi aktual akurat, dan juga menuliskan beberapa fakta yang terjadi di lapangan. Silahkan untuk dikerjakan kembali. Soalnya ada yang sama, ada yang berbeda. Oke, silahkan. Ada Gwen sudah di-share? Oke. Oh, kehalangan ini ya. Maaf. Nah, oke. Silahkan. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan untuk yang sekarang ya. Oke, percaya diri lagi. Lebih pede nggak ngerjainnya? Lebih pede? Lebih pede dong. Laizaki udah bisa sekarang mah? Bisa ya. Ada berapa soal sekarang? Sama? Masih 7? Atau nambah? Oh iya, saya udah. Ya, saya udah disubmit. Alhamdulillah memuaskan. Alhamdulillah ya. Karel, gimana nih Karel? Oh, masih fokus, nggak akan ibu ganggu. Nah, gimana Rehanisa? Sudah memuaskan. Memuaskan ya. Sudah bisa unsur struktur beritanya?
Oke, piramida terbaliknya ya. Sip. Gimana sih Pak hasil memuaskan? Alhamdulillah. Keren. Wow, 90. Ada yang 100 gak? Iya, alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat diri sendiri ya. Oke, sip. Yo, masih ingat tepuk yang tadi apa nih? Biar nggak grogi katanya. Ayo semangat pemuda. Tepuk 1 2 3 masih ingat? Oke ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Esnya kemana? Tuk gitu ya. Kita ulangi. Tepuk 2. Tepuk 3. 3 1 3. Oke, tepuk tangan dong buat semuanya ya. Nih. Katanya, ending but never end katanya ya. Oke, nah jadi hari ini simpulannya kita belajar apa aja? Berita, informasi aktual dan akurat ya, unsur-unsur berita, piramida terbalik ya, ada kepala, lalu leher, badan, dan kaki. Terus informasi fakta di sekitar lingkungan kita, apalagi mengenai robotika ya, yang lagi hits karena perkembangan teknologi itu sangat pesat, kita tidak boleh ketinggalan gitu kan ya. Oke, nah ini Oke, tadi kita sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Saatnya sekarang refleksi nih. Refleksi itu apa sih yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi teks berita tadi gitu ya. Misalkan saya jadi lebih tertarik untuk baca berita Bu, biar terupdate terus gitu. Ada lagi nggak kira-kira apa kalian? Refleksi buat kaliannya. Saya? Ya, boleh. Kalau saya belajar dari hari ini gitu ya. Jadi mengetahui bagaimana sih berita yang aktual, akurat gitu ya. Betul. Jadi lebih tertarik juga untuk melihat berita yang tadinya kayak biasa aja, pasti bosen. Jadi iya menambah wawasan juga gitu. Oke, sip. Ada lagi? Boleh Jessy? Ya, dengan mempelajari teks berita ini kan ada belajar juga kalimat majemuk setara, kalimat majemuk berlawanan, sama kalimat majemuk bertingkat. Itu tuh nge-refresh lagi ilmu yang sebelumnya. Oke, bagus ya. Nah, itu kan yang kalian dapatkan ya setelah pembelajaran tadi. Nah, kira-kira masukan buat ibunya nih, refleksi buat gurunya. Apa coba boleh, Amel? Yang pertama itu, tadi kan kita ada sesi nonton video. Dan itu gimana kalau misalnya setiap belajar tuh kita pakai video juga. Setuju? Pakai video? Biar nggak boring ya, biar nggak bosen juga, betul. Yang kedua itu ada ice breaking-nya, kayak ada ice breaking yang dapat hadiah. Kamu dapat hadiah nggak tadi? Oh, dapat. Jangan ngambil yang sebelah? Enggak. Oke, nah, akan Ibu harap refleksi yang tadi beberapa teman kalian sebutkan, boleh kalian tuliskan masing-masing di kertas ini ya. Oke. Peace. Oke, langsung diisi aja. Refleksi untuk siswa dan untuk guru, terutama masukan untuk ibu ya. Apakah boleh kalian mengkritik misalkan ibu terlalu cepat dalam menjelaskan atau bebas, sok diisi. Rehan boleh maju dikit. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan. Wah, Asifa cantik. Kamu senang banyak ice breaking ya, video. Oke, biar tidak terlalu monoton juga. Oke, sip. Kamu senang diskusi presentasi juga? Suka banget ya. Oke, yang lainnya yuk kumpulkan. Diestapetin aja. Rehan tolong estapetin sebelah yang barisan kamu. Lalu Jessy masih nulis. Oke, terima kasih Rehan. Oke ya, mudah-mudahan refleksi yang kalian isi ini menjadi pembelajaran buat ibu dan juga bermanfaat buat kalian ya. LKPD boleh dikumpulkan di KM, di Rehan ya. Yang merasa hasil post test tadi masih di bawah 70, kalian boleh mengerjakan ulang gitu ya perbaikannya, dan hasilnya boleh dikirimkan di Google Classroom ya, seperti biasa ya. Di GCB Indo 11 KA 6. Oke, dan pertemuan berikutnya kita akan lebih mendalam menentukan struktur dan unsur-unsur berita khususnya pada
teks berita. Jadi untuk pertemuan selanjutnya tentang unsur dan struktur berita ya. Oke, sudah? Oke, terima kasih Rehan. Yuk, kita tutup dengan doa. Rehan dipimpin doa dulu. Siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Senin depan ya. Kak 6, Ibu duluan.